Gelapnya malam menyimpan rahasia yang tak pernah kau bayangkan. Bisikan lembut di telingamu adalah peringatan. Di sini, di bisikan malam, kami membawa kisah yang akan membuat darahmu membeku dan jiwamu bergidik. Dengarkan baik-baik, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena malam ini, kau tidak sendiri. Sewa rumah bekas bunuh diri satu keluarga. Di sebuah kota kecil yang tenang, keluarga Ari, Lina, dan anak mereka, Dita, memutuskan untuk pindah ke rumah baru yang mereka sewa dengan harga murah. Rumah itu terlihat cukup besar. Meskipun ada kesan usang dan sedikit terbengkalai, pemilik rumah, seorang pria tua bernama Pak Arman, dengan ramah menawarkan rumah itu setelah mendengar cerita mereka yang membutuhkan tempat tinggal secepatnya. Meskipun terlihat sedikit aneh, keluarga Ari tidak berpikir lebih jauh dan segera mengurus administrasi. Setibanya di rumah, mereka mulai membersihkan dan merapikan barang-barang. Namun, ada yang terasa janggal saat mereka mengunjungi lantai atas. Di sana, dinding-dindingnya tampak agak kotor dan lembab, dengan beberapa retakan kecil di setiap sudut. Dita, anak mereka yang baru berusia 8 tahun, mulai merasa tidak nyaman dan mendengar suara-suara aneh yang berasal dari ruang tamu lantai bawah. Itu cuma imajinasimu, Dita, kata Lina mencoba menenangkan anaknya. Namun, malam itu, suara-suara itu semakin jelas. Seperti ada seseorang yang sedang berjalan di lantai bawah meskipun mereka semua sudah berada di atas. Ari merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk mencari tahu. Ketika dia turun ke bawah, dia melihat bayangan samar bergerak cepat di ujung ruang tamu. Jantungnya berdegup kencang. Siapa itu? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang mengintai mereka? Keesokan harinya, Ari memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang rumah itu. Dia pergi ke kantor pemerintah setempat dan mencari tahu latar belakang rumah sewaan yang baru saja mereka tempati. Ternyata, rumah tersebut pernah dihuni oleh keluarga yang mengakhiri hidup mereka secara tragis. Keluarga tersebut ditemukan tewas di ruang tamu. Seluruh anggota keluarga bunuh diri dengan cara yang sama, menggantung diri. Hal ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun kejadian itu meninggalkan bekas yang mendalam di kota tersebut. Setelah mendengar kisah itu, Ari mulai merasa cemas. Meski begitu, dia berusaha menenangkan diri dan berkata pada dirinya sendiri bahwa itu semua hanya cerita lama. Namun, malam harinya, ketika dia dan Lina sedang duduk di ruang tamu, mereka mendengar suara berat jatuh dari lantai atas. Mereka segera berlari menuju tangga. Dan di sana, Dita berdiri terpaku. Matanya kosong menatap ke arah lantai 2. Ari mendekati anaknya dan bertanya, "Dita, ada apa?" Namun, Dita hanya menunjuk ke arah ruang tamu. Matanya semakin terbuka lebar. "Ada yang berdiri di sana," katanya dengan suara lirih, tanpa berpikir panjang. Ari dan Lina segera memeriksa ruang tamu. Namun, tidak ada apa-apa. Hanya kesunyian yang terasa mencekam. Malam berikutnya, suara langkah kaki di lantai bawah kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan berirama. Seperti seseorang berjalan mondar-mandir. Lina mencoba untuk tidur. Namun rasa takut yang mengganggu membuatnya gelisah. Dita juga terbangun. Memanggil ibunya dalam kegelapan. "Ibu, ada yang melihat aku lagi." Dita berkata dengan suara gemetar. Lina berusaha menenangkan anaknya. Meskipun hatinya dipenuhi rasa cemas. Paginya, Ari kembali mencoba mencari penjelasan rasional. Dia memeriksa setiap sudut rumah, mencoba mencari celah-celah yang mungkin menjadi penyebab suara-suara aneh itu. Namun, semuanya tampak biasa saja. Dia pun menanyakan pada Pak Arman mengenai kejadian-kejadian yang pernah terjadi di rumah tersebut. Namun Pak Arman hanya memberikan jawaban singkat. "Rumah ini sudah lama kosong. Mungkin ada sesuatu yang belum kalian pahami." Ari merasa ada yang disembunyikan oleh Pak Arman. Setelah kejadian itu, dia dan Lina mulai mendalami lebih jauh tentang rumah itu. Menggali sejarah keluarga yang pernah tinggal di sana. Mereka mendapati bahwa keluarga tersebut adalah orang-orang yang tampak bahagia. Namun banyak yang percaya bahwa ada sesuatu yang menghubungkan mereka dengan kekuatan gelap yang menghantui rumah itu. Pada suatu malam, Lina sedang berdiri di depan cermin besar di kamar tidur, menata rambutnya setelah bangun dari tidur singkat. Tiba-tiba, di sudut cermin,
Dia melihat bayangan samar seorang pria berdiri di belakangnya. Dengan cepat, dia menoleh ke belakang. Namun tidak ada siapapun di sana. Hatinya berdebar, dan dia berusaha untuk tidak panik. Mungkin hanya kelelahan, pikirnya. Namun, kejadian aneh itu tidak berhenti di situ. Beberapa malam setelahnya, Lina kembali melihat bayangan itu. Kali ini lebih jelas dan tampak seperti seorang pria yang mengenakan pakaian yang sudah usang. Bayangan itu seolah-olah sedang memperhatikannya dengan tatapan kosong. Lina menggigil, takut untuk melihat cermin lagi. Tetapi dia merasa seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Dia pun akhirnya memberanikan diri untuk mengungkap lebih banyak tentang pria itu. Setelah beberapa hari mencari tahu, Lina mendapati bahwa pria yang tampak di cermin itu adalah kepala keluarga dari keluarga yang pernah tinggal di rumah tersebut, yang konon dikenal sangat misterius. Pria itu ditemukan pertama kali tergantung di ruang tamu, persis di tempat yang kini mereka tempati. Sejak hari itu, Lina merasa sangat tertekan. Setiap malam, dia merasa seperti ada yang mengawasi dirinya. Suara-suara aneh mulai semakin jelas. Dan kadang-kadang dia merasa ada yang membisikkan kata-kata tak jelas di telinganya. Suara itu sering terdengar ketika dia hendak terlelap. Tidak hanya itu, Dita pun mulai bertingkah aneh. Anak itu sering berbicara sendiri, bahkan ketika tidak ada seorang pun di sekitarnya. Ari mulai merasa ada yang tidak beres. Dia memutuskan untuk tidur di ruang tamu malam itu, berharap bisa merasakan ketenangan. Namun, begitu dia menutup matanya, dia merasa ada sesuatu yang berat duduk di tubuhnya, membuatnya sulit untuk bernapas. Setiap kali dia mencoba untuk membuka mata, semuanya terasa gelap dan penuh sesak. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menahannya. Ketika pagi tiba, Ari menceritakan pengalaman buruknya kepada Lina. Mereka berdua merasa sangat tertekan dan hampir putus asa. Mereka mulai berpikir untuk meninggalkan rumah itu. Tetapi ketika mereka membuka pintu, mereka melihat bayangan orang-orang yang berdiri di depan rumah, menatap tajam ke dalam. Sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam mengenai rumah itu dan sejarahnya. Mereka mencari petunjuk di sekitar rumah dan menemukan sebuah kotak kecil terkubur di halaman belakang. Di dalam kotak itu terdapat beberapa foto lama dan surat-surat yang menunjukkan keluarga yang pernah tinggal di sana. Foto-foto tersebut memperlihatkan sebuah keluarga yang tampak bahagia pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, ekspresi mereka semakin suram dan penuh penderitaan. Salah satu surat yang ditemukan menceritakan tentang keberadaan sesuatu yang mengikat keluarga tersebut pada rumah itu. Sesuatu yang datang dari masa lalu mereka yang kelam. Di surat itu, tertulis bahwa keluarga tersebut terikat pada sebuah kutukan yang tak terhindarkan, yang menyebabkan mereka semua mengakhiri hidup mereka dengan cara yang tragis. Dengan setiap keputusan yang mereka buat, mereka semakin dekat dengan kematian. Seolah-olah sudah tak ada jalan keluar. Ari dan Lina mulai merasa bahwa mereka tidak hanya sekadar tinggal di rumah yang berhantu, tetapi mereka juga terjerat dalam kutukan yang sama. Mereka harus mencari tahu lebih banyak agar bisa menyelamatkan diri mereka dan Dita, sebelum semuanya terlambat. Setelah menemukan surat-surat tersebut, Ari dan Lina mulai merasa terjebak dalam kegelapan yang melanda rumah itu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun mereka mulai merasakan kehadiran yang semakin kuat. Setiap malam, suara-suara aneh menjadi semakin sering. Dan pada malam itu, Dita mengaku bahwa dia merasa ada yang mengikuti dirinya. Anak itu sering terjaga dan berbicara dengan sosok yang tidak tampak oleh orang dewasa. Ari mulai merasa frustasi dan memutuskan untuk mencari cara mengatasi teror ini. Ia menghubungi seorang paranormal yang dikenal di kota itu, berharap bisa mendapatkan penjelasan paranormal tersebut, yang bernama Pak Dedi. Dengan enggan mengatakan bahwa rumah itu memang terkutuk. Ada sesuatu yang lebih gelap di sini, katanya dengan serius. Anda harus berhati-hati, karena keluarga yang dulu tinggal di sini tidak hanya bunuh diri. Mereka dipaksa oleh sesuatu yang jauh lebih jahat. Dengan perasaan was-was, Ari dan Lina berusaha mengungkap lebih jauh tentang entitas yang mengikat mereka pada rumah tersebut. Mereka mencoba berdoa dan melakukan ritual pembersihan rumah. Namun ketika malam tiba, mereka merasakan bahwa kutukan itu mulai bergerak lebih dekat, semakin mengancam setiap langkah mereka. Malam itu,
Ketika Ari dan Lina sedang duduk bersama di ruang tamu, mereka mendengar suara berisik yang datang dari dalam dinding, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dita, yang sedang bermain di dekat tangga, tiba-tiba terjatuh dan menangis kesakitan. Ketika Ari dan Lina mendekat, mereka melihat ada bekas cakaran di tubuh Dita. Meski tidak ada makhluk fisik yang tampak di sana, Lina langsung membawa Dita ke kamar dan menenangkan anaknya yang tampak ketakutan. Di luar, angin malam berhembus kencang, seolah mengiringi ketegangan yang semakin meningkat. Ari memutuskan untuk mengecek seluruh rumah. Namun semakin lama dia menjelajahi rumah itu, semakin banyak kejanggalan yang dia temui. Ruangan-ruangan yang sebelumnya tampak biasa kini dipenuhi dengan bayangan-bayangan bergerak yang tidak bisa dijelaskan. Ari merasa ada yang sangat salah dalam pencariannya. Dia menemukan sebuah buku usang di rak perpustakaan kecil yang tersembunyi di ruang bawah tanah. Buku itu berisi ritual-ritual gelap yang dikatakan dapat mengikat jiwa seseorang ke dalam dunia lain. Tanpa ragu, Ari memutuskan untuk membuka lebih jauh tentang ritual-ritual itu, berharap bisa menemukan cara untuk mengakhiri teror yang melanda mereka. Buku yang ditemukan oleh Ari ternyata berisi berbagai ritual yang dilakukan oleh keluarga sebelumnya, dan beberapa ritual tersebut tampaknya bertujuan untuk mengikat entitas yang menghuni rumah itu. Dalam salah satu ritual, keluarga itu melakukan pengorbanan untuk mengikat jiwa mereka dengan makhluk gaib, berharap mendapatkan perlindungan. Namun, yang mereka dapatkan malah kutukan yang lebih mengerikan. Ari dan Lina pun menyadari bahwa mereka tidak hanya sekadar terjebak dalam rumah berhantu, tetapi juga dalam sebuah ikatan dengan dunia lain. Malam itu, setelah membaca bagian demi bagian dari buku itu, Ari merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Suara bisikan halus mengisi udara, dan dia merasa seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuh bahunya. Lina yang menyadari perubahan pada suaminya mulai merasa cemas. "Ari, berhenti. Itu bisa berbahaya," teriaknya. Tapi Ari merasa seolah dia harus terus melanjutkan. Ari mulai mempersiapkan sebuah ritual untuk menghancurkan ikatan kutukan tersebut. Dengan penuh ketakutan dan tekad, dia mengatur lilin-lilin hitam di sekitar rumah, dengan tujuan untuk memanggil kekuatan untuk memutuskan hubungan antara rumah dan makhluk gaib yang menghuni tempat itu. Namun, semakin dia mempersiapkan ritual, semakin terasa bahwa entitas itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ritual yang dilakukan Ari tampaknya tidak membawa hasil yang diinginkan. Justru, setelah malam itu, teror semakin menjadi-jadi. Setiap kali mereka tidur, mereka terbangun dengan perasaan seolah ada yang mengintai mereka, mendengarkan setiap gerakan mereka. Bahkan Dita mulai berbicara tentang teman-teman yang sering datang setiap malam, mengajak bermain. Tapi teman-temannya itu tampaknya tidak terlihat oleh siapapun. Lina merasa ketakutan, dan Ari juga mulai merasakan bahwa sesuatu yang sangat kuat mulai menguasainya. Pada suatu malam, Ari terbangun dengan tubuhnya yang terikat dan tidak bisa bergerak. Dalam ketidaksadarannya, dia mendengar suara-suara berbisik dan tawa yang sangat menyeramkan. Sosok bayangan muncul di hadapannya. Sosok yang dulu pernah melihatnya di cermin, kali ini dengan ekspresi penuh kebencian. Sosok itu berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti Ari, seolah mengancam akan menghabisi keluarganya jika mereka tidak memenuhi permintaan mereka. Ari akhirnya menyadari bahwa rumah ini bukan sekadar rumah berhantu. Ini adalah tempat terperangkapnya jiwa-jiwa yang telah mengikat dirinya dengan entitas jahat. Entitas itu tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa harga yang sangat mahal. Ketika Ari akhirnya bisa bergerak, dia berlari ke kamar anaknya. Namun yang dia temukan hanya kesunyian yang mencekam. Setelah malam yang penuh dengan teror, Ari dan Lina akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi melarikan diri dari rumah itu, dan mereka perlu menemukan cara untuk mengakhiri kutukan yang telah mengikat mereka. Mereka memutuskan untuk mengunjungi Pak Dedi lagi, berharap mendapatkan petunjuk terakhir. Pak Dedi memberi mereka peringatan terakhir. Rumah ini bukan hanya dihuni oleh satu entitas. Ada banyak jiwa yang terperangkap di dalamnya, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun pergi. Mereka hanya akan bebas jika ada jiwa baru yang menggantikan mereka. Peringatan itu membuat hati mereka semakin gentar. Ari dan Lina tahu bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya.
dan mereka harus membuat keputusan besar. Mereka harus mencari cara untuk memutuskan kutukan itu, atau memilih untuk mengorbankan diri mereka agar Dita bisa hidup bebas dari teror yang mengerikan itu. Namun, jalan keluar dari rumah itu terasa semakin gelap dan penuh ancaman yang tak bisa dijelaskan. Dengan perasaan putus asa, Ari, Lina, dan Dita kembali ke rumah setelah kunjungan mereka ke Pak Dedi. Mereka merasa seolah-olah rumah itu semakin memanipulasi mereka, menyuguhkan rasa takut dan kecemasan yang semakin tak tertahankan. Ari merasa terjebak dalam perangkap, tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menyelamatkan keluarganya. Dalam pencarian terakhir mereka menemukan petunjuk lebih lanjut di buku yang mereka temukan sebelumnya. Ternyata, untuk memutuskan kutukan itu, mereka harus menemukan sebuah benda yang telah lama terkubur di dalam rumah. Di malam hari, Ari memutuskan untuk menjelajahi rumah lebih jauh, mencoba mencari benda yang dimaksud dalam buku itu. Saat menyusuri lorong-lorong gelap di lantai bawah, ia merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan-bayangan bergerak cepat di dinding, seolah mencoba untuk menghalangi jalannya. Namun, ia terus maju dengan tekad, hingga akhirnya menemukan sebuah peti kecil yang terkubur di bawah lantai kayu yang sudah lapuk. Peti itu terkunci rapat, dan saat Ari membuka peti itu, sebuah cahaya biru yang sangat terang menyembur keluar, membuatnya terperangah. Namun, sebelum ia sempat mengambil benda di dalam peti, suara keras terdengar di belakangnya. Ari berbalik, dan di hadapannya berdiri sosok gelap yang tidak bisa dikenali. Sosok itu mendekat, membuat udara sekitar semakin dingin dan mencekam. Ari merasa tubuhnya beku, dan sosok itu berkata dengan suara yang dalam dan menggema, "Kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Keluarga ini adalah bagian dari kami selamanya." Keesokan harinya, setelah malam yang penuh ketakutan, Ari mencoba menjelaskan kepada Lina apa yang telah dia temui di ruang bawah tanah. Lina yang tampaknya semakin lelah dan takut, mendengarkan dengan cemas. Dita semakin sering terlihat berbicara dengan dirinya sendiri, dan Lina merasa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan teror ini. "Kita harus pergi dari sini, Ari," kata Lina dengan suara gemetar. "Anak kita sudah mulai terpengaruh oleh semua ini." Namun, Ari yang semakin terobsesi dengan ritual-ritual di dalam buku, merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan menyelesaikan ritual yang belum selesai. Ia menemukan sebuah petunjuk di dalam peti yang ia buka semalam. Sebuah cincin berbentuk tengkorak yang sepertinya merupakan simbol dari entitas yang mengikat jiwa-jiwa di dalam rumah tersebut. Untuk memutuskan kutukan itu, Ari harus memasukkan cincin tersebut ke dalam api yang menyala di ruang tamu, yang akan memurnikan rumah dari entitas jahat itu. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, Dita berlari ke ruang tamu dengan wajah yang pucat dan matanya yang kosong. "Aku sudah mendengarnya. Ayah, mereka bilang aku harus ikut dengan mereka," kata Dita dengan suara datar. Ari bergegas menghampiri anaknya. Namun sebelum dia bisa menyentuhnya, sosok-sosok bayangan muncul dari sudut ruangan, menarik Dita menjauh. Lina berteriak, mencoba meraih anaknya. Tetapi bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan ruang tamu yang sunyi dan penuh ketegangan. Ari dan Lina merasa terjebak di dalam lingkaran kutukan yang semakin mengerikan. Meskipun mereka tahu bahwa Dita mungkin telah dipilih oleh entitas untuk menggantikan keluarga yang dulu, mereka tidak bisa begitu saja menyerah. Ari tahu bahwa mereka harus melakukan ritual itu segera jika mereka ingin menyelamatkan anak mereka dan memutuskan hubungan rumah itu dengan dunia gelap yang telah menguasainya. Malam itu, ketika api besar mulai menyala di ruang tamu, Ari dan Lina bersama-sama mengucapkan doa yang mereka temukan di dalam buku. Mereka meletakkan cincin tengkorak ke dalam api, berharap itu akan menghancurkan kutukan yang mengikat mereka pada rumah tersebut. Namun, begitu cincin tengkorak menyentuh api, seluruh rumah mulai bergetar, dan suara teriakan mengerikan terdengar dari segala arah. Rumah itu seolah hidup, mengguncang dinding dan lantai dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Ari dan Lina terjatuh, merasa bahwa dunia mereka mulai runtuh. Dita muncul lagi, kali ini dengan tatapan kosong yang lebih menyeramkan. Dia berkata dengan suara yang terdengar asing, "Kalian tidak bisa pergi. Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Saat itu, bayangan-bayangan yang mengerikan mulai muncul di sekitar mereka.
menyelimuti seluruh ruang tamu dengan kegelapan yang pekat. Ari dan Lina tahu bahwa mereka telah sampai pada titik tanpa jalan keluar, dan mereka harus menghadapi pilihan paling mengerikan dalam hidup mereka. Di tengah ketegangan yang semakin mencekam, Ari menyadari bahwa ritual yang mereka lakukan ternyata bukanlah cara untuk menghentikan kutukan itu, melainkan untuk mengikat jiwa mereka pada rumah tersebut. Rumah itu tidak hanya sekadar menghantui, tapi juga menyerap jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya, menjadikan mereka bagian dari kekuatan gelap yang menguasainya. Ari dan Lina kini terjebak dalam lingkaran yang tidak dapat mereka hindari. Dita, yang sebelumnya tampak tidak memiliki kesadaran, kini berubah menjadi sosok yang lebih menyeramkan. Dengan wajah yang dingin dan tanpa ekspresi, Dita mulai berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Kalian telah memilih untuk tetap tinggal. Kami adalah keluarga sekarang, kata Dita dengan suara yang seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Ari dan Lina mulai merasakan perubahan yang mengerikan pada tubuh dan pikiran mereka. Mereka tidak lagi bisa merasakan kenyamanan atau kedamaian. Semuanya terasa dingin dan kosong. Mereka menyadari bahwa mereka sudah menjadi bagian dari rumah itu, terperangkap dalam kekuatan yang lebih besar dari yang bisa mereka pahami. Mungkin mereka telah melampaui batas yang tidak seharusnya mereka lewati. Dan kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka adalah bagian dari kegelapan itu selamanya. Hari demi hari berlalu, dan Ari dan Lina mulai merasa semakin terasing dari dunia nyata. Mereka tahu bahwa mereka bukan lagi manusia biasa. Tubuh mereka mulai berubah, kulit mereka menjadi pucat, mata mereka kehilangan cahaya, dan jiwa mereka semakin terikat pada rumah yang dulu mereka anggap sebagai tempat perlindungan. Mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada mereka. Sesuatu yang menarik mereka lebih dalam ke dalam kekosongan. Dita, yang kini tampak seperti entitas lain, terus mendekati orang tuanya, berbicara dalam suara yang seolah berasal dari dunia lain. Kalian akan menyertainya, kata Dita. Matanya yang kosong menatap mereka dengan tatapan yang menakutkan. Ari dan Lina merasa tubuh mereka lelah. Seperti jiwa mereka semakin terhisap oleh kegelapan yang menguasai rumah itu. Mereka mencoba untuk berontak. Namun setiap usaha mereka untuk melarikan diri terasa sia-sia. Pada malam yang paling gelap, Ari dan Lina menyadari bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Anak mereka, kemanusiaan mereka, dan harapan untuk keluar dari rumah itu. Mereka akhirnya menerima kenyataan pahit bahwa mereka sekarang adalah bagian dari rumah yang terkutuk, terperangkap dalam lingkaran abadi yang tidak akan pernah berakhir. Ari dan Lina kini sepenuhnya berubah. Jiwa mereka tidak lagi mengenali diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa lagi merasakan perbedaan antara dunia nyata dan dunia yang telah mengikat mereka. Rumah itu telah menyerap mereka sepenuhnya, dan mereka menjadi bagian dari kegelapan yang menguasainya. Dita, yang kini tampak lebih dewasa dengan mata yang kosong, sering berjalan mengitari rumah, seolah mengawasi gerakan mereka. Kalian sudah menjadi kami, katanya dengan suara yang keras namun datar. Pada suatu malam, Ari dan Lina merasakan kehadiran entitas lain di dalam rumah. Sosok-sosok bayangan yang dulu mereka lihat dengan ketakutan kini tampak semakin jelas. Mereka merasakan sentuhan dingin yang menyelimuti tubuh mereka, dan suara-suara teriakan yang memekakkan telinga terdengar dari dalam dinding. Bayangan-bayangan ini bukan hanya penghuni rumah. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah terperangkap selama bertahun-tahun. Ari dan Lina kini tahu bahwa mereka tidak bisa keluar. Mereka sudah menjadi bagian dari rumah itu. Jiwa mereka terikat dengan entitas yang telah lama menghantui tempat itu. Mereka merasakan diri mereka semakin terhisap ke dalam kegelapan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan takdir mereka. Hanya ada satu hal yang bisa mereka rasakan sekarang, keputusasaan yang mendalam. Hari demi hari berlalu, namun waktu di dalam rumah itu terasa terhenti. Ari dan Lina tidak bisa merasakan perbedaan antara pagi dan malam. Mereka merasa seolah-olah terjebak dalam ruang waktu yang melingkar. Dita, yang semakin menunjukkan tanda-tanda menjadi bagian dari entitas yang menghantui rumah, terus berbicara dengan suara yang tidak bisa mereka kenali. Dita mengaku melihat bayangan orang-orang yang telah lama meninggalkan rumah itu. Jiwa-jiwa yang terperangkap dalam waktu yang tak terhingga. Ari dan Lina merasa ada sesuatu yang lebih besar lagi yang sedang terjadi. Mereka mendengar suara-suara yang semakin keras dari bawah tanah, dan mereka merasa ada sesuatu yang sedang bangkit.
Jangan biarkan kami pergi, bisik suara-suara itu. Kami adalah kalian, dan kalian adalah kami. Mereka mulai merasakan bahwa mereka semakin tidak bisa membedakan siapa mereka sebenarnya, dan apakah mereka masih manusia, atau hanya bagian dari entitas gelap yang kini menguasai tubuh mereka. Suatu malam, Ari dan Lina mulai melihat sosok-sosok yang telah lama menghilang dari kehidupan mereka, keluarga mereka yang telah meninggal, teman-teman mereka yang hilang. Namun, mereka bukanlah orang yang mereka kenal. Mereka kini berubah menjadi makhluk tanpa jiwa, terperangkap dalam kegelapan bersama entitas yang mengikat mereka. Ari dan Lina tahu bahwa mereka kini berada dalam dunia yang sangat jauh dari kenyataan. Dunia yang dikuasai oleh kekuatan yang jauh lebih kuat dari mereka. Dengan perasaan terperangkap dan putus asa, Ari dan Lina mencoba untuk mencari jalan keluar sekali lagi. Mereka mengingat kembali petunjuk-petunjuk yang ada dalam buku ritual, berharap ada satu cara untuk memutuskan kutukan itu. Namun, setiap kali mereka mencoba, mereka merasa semakin kehilangan pegangan pada kenyataan. Rumah itu, seolah hidup, semakin mengendalikan pikiran mereka. Setiap kali mereka berpikir mereka menemukan cara keluar. Bayangan-bayangan yang muncul menghancurkan setiap harapan yang mereka miliki. Di malam yang penuh kegelapan, saat Dita mulai berbicara dalam bahasa yang tidak bisa mereka pahami, Ari dan Lina merasa bahwa entitas yang menguasai rumah itu kini berbicara melalui anak mereka. Kalian tidak bisa melarikan diri, kata Dita, dengan suara yang lebih dalam dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kami adalah rumah ini, dan rumah ini adalah kami. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Ari dan Lina merasa tubuh mereka semakin lemah. Seperti ada sesuatu yang menguras kekuatan mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak lagi memiliki pilihan. Setiap usaha mereka untuk melarikan diri hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Harapan, keluarga, dan identitas mereka. Mereka tidak lagi memiliki kontrol atas takdir mereka. Saat malam tiba, Ari dan Lina duduk bersama di ruang tamu yang penuh dengan bayangan gelap. Mereka merasa semakin kosong. Tak ada lagi emosi yang mengalir dalam tubuh mereka. Semua yang mereka rasakan adalah kegelapan yang menguasai rumah itu. Dita, yang kini sepenuhnya berubah menjadi sosok yang menakutkan, mengamati mereka dengan tatapan kosong, seperti sedang menunggu momen terakhir yang tak terhindarkan. Pada saat yang sama, rumah itu mulai bergetar lebih keras. Dinding-dindingnya seolah menggema dengan suara yang tidak bisa dijelaskan. Dan bayangan-bayangan gelap muncul semakin banyak. Seperti jiwa-jiwa yang ingin keluar dari tubuh mereka. Ari dan Lina mulai merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki tubuh mereka. Mereka hanya menjadi jiwa yang terperangkap di dalam rumah itu. Bagian dari entitas yang menguasainya. Akhirnya, dengan sebuah ledakan suara yang mengerikan, rumah itu tampaknya memuntahkan semua jiwa yang terperangkap di dalamnya. Namun, yang keluar bukanlah manusia biasa. Mereka berubah menjadi bayangan gelap. Bagian dari kegelapan yang selama ini mengikat mereka. Ari, Lina, dan Dita, kini tak lagi bisa dikenali. Mereka hanyalah bagian dari rumah itu, terperangkap dalam lingkaran abadi kegelapan yang tidak akan pernah berakhir. Kini, rumah itu kembali menunggu. Setiap jiwa yang datang, setiap keluarga yang tertarik untuk menyewa rumah itu, akan menjadi bagian dari takdir yang tak terelakkan, terperangkap selamanya dalam kegelapan yang tak terlihat.